Lalu Ki Hasan bercerita, jadi tasbih ini para hadirin gitu dalam ceramahnya, sejak mulai dari Bangkalan sampai ke kediaman Ki Hasyim Asy'ari, sekalipun saya tidak pernah megang. Karena ini amanah. Bawa amanah guru itu berat, apalagi bawa amanah Rasulullah. Lahiri NU tahun 26 ing Surabaya Jawa Timur, dibidani para leluhur ulama kiai kang misuwur. Simboli NU gambar jagat, adiku pengtampar kabeh mengikat, lintangi songo kabeh mengkilat, sing dhuwur 5 sing nisor 4. Cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura dintak tung. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rahayu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Cokro Santri dan sahabat setia saya Gus Muhammad Ali Rahman atau Gus AR. Gus ya? Gus ya? Apa itu? Hantu. Atau kalau disingkat jadi gusar malahan. Iya. Sama gusar kenapa? Gusar dalam pemikiran. Oh, gusar dalam pemikiran. Maka tidak berhenti berkreatif gitu. Betul, betul. Selalu ini ya, apa namanya? Ya selalu begitu deh. Risau. Gusar itu kan gelisah dan risau. Iya. Memang seperti NU yang selalu kreatif dan mencari kebaikan-kebaikan untuk masyarakat, untuk umat bangsa dan agama. Tentunya seperti itu sejak didirikannya 98 tahun pada tahun ini dalam kalender Hijriyah. Kan seperti itu. Dimana kalau dalam hitungan Masehi kita kemarin sudah mengulasnya. Nah, ini kaos kiriman dari kawan santri online ya. Terima kasih. Gus Wahab. Yang 98 belum diterima Gus Wahab ya. Kami tunggu. Ya, insya Allah. Kembali lagi ke NU bahwa dalam hitungan kalender Masehi didirikan pada 31 Januari 1926, sementara dalam kalender Hijriah NU didirikan pada 16 Rajab 1344 yang silam. Terus berarti genap, kalau esok itu berarti genap 98. Walaupun kaos saya masih 95. Gitu ini juga mengandung arti bahwa santri online harus mengirim yang 98. Iya. Tapi iya ya, yang 98 itu saya mengintip sedikit di itu ya, di medsos NU ya. Iya. Nah, keren juga kayak begini nih. Jadi 9 terus kemudian 8-nya langsung gabung menjadi 1. Ngintip ya, belum dikirim masalah. Ngintip belum dikirim. Kalau sudah dikirim kita nggak ngintip lagi, kita pakai. Itu. Oke, kita bahas apa ini? Kita melanjutkan kemarin yang masih ini nih. Nah, 95 karena ada rentetannya dong. Oh iya, kemarin saya bahas tentang kisah pengantaran tongkat dan tasbih ya. Betul, yang dan sahabat-sahabat Jemaat Leluhur di beberapa media juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa karomah yang terjadi sebelum dan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Mungkin ini perlu saya sampaikan juga Ki, ada peristiwa pada tahun 1920 sebelum NU lahir itu sudah ada peristiwa yang mengguncang Nusantara bil khusus Jawa. Pada tahun 1920 itu terjadi kekacauan akibat ada pemahaman baru yang menyalah-nyalahkan pemahaman lama yang sudah beredar di Nusantara, terutama di Jawa. Nah, kisah ini saya dapatkan dari ceramah
Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Asembagus Tubondo. Kan kemarin kita sumber utamanya beliau dan saya melanjutkan, tetapi saya agak ke belakang sedikit pada tahun 1920. Ini kaitannya nanti dengan keris masalahnya. Pada 1920 bulan dan tanggalnya Kiai As'ad tidak menyebutkan, tetapi pada saat itu dikabarkan oleh beliau terjadi pertemuan atau sebanyak 66 ulama di seluruh Indonesia datang ke Madura, tepatnya ke Bangkalan, lebih tepatnya lagi ke kediaman menantu Syahna Khalil namanya Kiai Muntaha, nama daerahnya Cengkebuan. Kalau Syahna Khalil itu adanya di Tembangan, sekarang kota Tembangan, sementara menantu beliau itu ada di Cengkebuan. Menantu beliau ini didatangi 66 ulama untuk bertanya kepada Syahna Khalil, tapi tidak berani. Itu kiai dulu. Mau ketemu kiai sepuh itu nggak serta merta. Ini pasca berdirinya, sebelum berdirinya ya? Tahun 1920. Maka nanti setelah proses baru berdiri NU. 1920 itu sudah terjadi gejolak bahwa kalau menurut Ki As'ad, pekerjaan amalia pelopor Rasulullah itu sudah dianggap salah sama orang-orang yang mengikuti pemahaman baru itu, bid'ah apa ini apa. Jangankan keris, bertawasul, ngalah berkah itu sudah disalah-salahkan, begitu kata Ki As'ad. Maka terjadi keresahan, lalu kiai karismatik yang paling sepuh pada saat itu di Madura adalah Syahna Khalil Bangkalan. Maka ulama-ulama dari seluruh Indonesia, ada 66 ulama menurut penyampaian Ki As'ad mau bertanya kepada Syahna Khalil bagaimana kita menyikapi kerusakan persatuan yang rusak antar umat Islam bertengkar gara-gara ada paham baru. Tetapi 66 ulama ini tidak berani mau bertemu Syahna Khalil. Itu kiai dulu ya, nggak serta-merta nuwun, assalamualaikum. Paham baru itu berarti kayak Wahabi gitu ya? Tidak, saya tidak sebut itulah. Pokoknya pemahaman baru lah yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau pemahaman tradisional. Karena kalau kita bilang tahun 20, kekuasaan Wahabiyah di Najd itu masih di Najd, belum menguasai Mekah. Karena Mekah nanti 1924, 1925 itu baru mereka memenangkan peperangan. Tahun 20 kan belum. Pokok intinya seperti itulah, pemahaman baru. Saya tidak sebut organisasinya biar tidak terjadi ketersinggungan. Intinya ada pemahaman baru yang masuk ke Indonesia, kemudian terjadi keresahan karena pemahaman yang dianggap lama yang menurut Ki As'ad itu warisan dari Wali Songo disalah-salahkan gitu. Lalu puncaknya itu nanya sama Syahna Khalil, tapi mau bertanya langsung tidak berani. Itu kiai dulu, gak berani. Lalu beliau ini menemui menantu dari Syahna Khalil, namanya Kiai Muntaha, Kiai Haji Muntaha. Nah, Kiai Muntaha ini tidak tinggal sekomplek dengan Kiai Khalil. Kiai Khalil ini ada di Tembangan yang saya katakan tadi, sementara menantunya ada sekitar jarak 1 kilo lebih ya dari Tembangan ke Cengkebuan ke arah barat daya dari kota di mana Syahna Khalil tinggal, atau pesantren sekarang itu, pesantren Tembangan atau ke rumah Cengkebuan itu 1,5 kilo, 1 kilo lebih ya. Lah danya ini kiai-kiai ini ada apa kiai terkait dengan pemahaman baru ini, mereka pembawa aliran baru ini nampaknya rupa-rupanya ingin merusak tatanan yang ada, begitu kata para kiai yang menemui Kiai Muntaha. Tolong ini sampaikan ke Syahna Khalil, kami sendiri mau bertemu beliau tidak berani. Nah gitu. Di sisi lain di kediaman Syahna Khalil merasa mendengar ada tamu, lalu memanggil santrinya, santri Syahna Khalil bernama Nasib, Kiai Nasib, ya Nasib namanya. Nasibnya emang. Jadi si Nasib ini dipanggil sama Syahna Khalil, Nasib kamu kesini. Nggih Kiai, nggih Kiai, ya kalau matur Kiai. Sampaikan ke Muntaha. Sampaikan ya kamu ke Cengkebuan ke Muntaha, sampaikan ke Muntaha. Sudah jelas di Al-Qur'an. Sudah ada di Al-Qur'an. Kalau Allah berkehendak tidak akan berubah, sampaikan ya ke Muntaha. Lalu beliau baca ayat. Ayatnya surat As-Saff ayat 9. Surat As-Saff ayat 8 bunyinya, jadi ketika di sana bertanya, mereka rupa-rupanya ingin merusak tatanan yang ada dengan aliran-aliran baru mereka, begitu. Kemudian di Bangkalan, di Tembangan, di kediaman Syahna Khalil, dia menyuruh santrinya sampaikan sip ke Muntaha, di Quran sudah ada. Kalau Allah berkehendak tidak akan berubah. Lalu beliau baca ayat,
yuriduna liyutfi'u nurallaha biafwahihim wallahu mutimma nurihi walau karihal kafirun. Begitu. Yang artinya As'ad itu menyampaikan dengan agak nggak kayak saya gitu, agak kencang, agak berapi. Jadi begini, sudah jelas di Quran itu kalau Allah berkehendak, pakai bahasa Madura, tidak akan berubah, jelas di Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallaha biafwahihim wallahu mutimma nurihi walau karihal kafirun. Bahkan kata beliau ditambah walau karihal munafikun dan seterusnya. Artinya ekspresi beliau menegaskan. Iya, seperti itu. Artinya, ini saya pernah menyampaikan ini sama sampean ketika di Palembang dulu. Saya sendiri itu nggak berani kadang-kadang. Kenapa? Kalimat ini ketika disambungkan, mereka akan merusak tatanan yang ada, dijawab dengan Quran. Mereka, bahasa Indonesianya ya, Quran tadi, mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka atau tipu dayanya. Tetapi Allah malah menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Dalam ya. Iya, dan inilah salah satu karomah yang disampaikan oleh Kiai As'ad kepada publik, yang kemudian direkam dan saya itu punya. Eco wantahnya, iya. Mungkin ya, warnanya ya. Iya, bahwa mereka bertanya, bagaimana kondisi mereka hendak begini, kata orang-orang, kata kiai-kiai yang ada di kediaman Kementerian. Sementara di kediaman Saunawil menyuruh santri menyampaikan ini. Iya. Jadi kalau disambungkan, mereka ingin merusak tatanan Saunawil, mereka memang hendak gitu kalau kita bahasakan Indonesia ya, tapi beliau menggunakan bahasa Quran. Mereka memang hendak merusak tatanan yang ada. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan tipu daya mereka. Tetapi Allah malah menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Maka kadang-kadang saya tidak terlalu keras bicara ini, nanti ada ketersinggungan dari mereka-mereka yang hari ini penerusnya masih ada. Jadi agak saklek Syahona Khalil menyampaikan hal ini. Nah, di sisi lain, kalau saja ini tidak berkelanjutan yang kemudian 1920, 1921, 22, 23, 24, 25, ini kan berproses nih sampai 26 berdirilah NU. Kalau saja mungkin NU tidak berdiri, jangankan tawasul, jangankan keris yang kita sering bahas, jangankan pusaka. Mungkin tawasul itu sudah nggak boleh di sini. Maka atas perjuangan itu bagian dari jimat-jimatnya NU ya. Nah, iya. Nah, maka apa yang saya katakan tadi bahwa ada karomah yang disampaikan oleh Ki As'ad terkait dengan peristiwa 1920 yang kemudian berproses sampai akhirnya 1926 NU berdiri. Yang ini tentunya 1926. Ya. Yang tentunya ini menjadi pilar, menjadi tameng, menjadi perisai bagi bangsa Indonesia, selain umat Islam juga umat-umat yang lain yang mencintai tradisi. Sebab kalau tidak, sekali lagi, bukan hanya tahlilan yang dibid'ahkan, ngalah berkah nggak boleh, begitu ceramahnya Ki As'ad. Nah, maka saya simpulkan, kalau yang seperti itu aja dilarang, diharamkan, bagaimana dengan keris? Saat ini saja penonton kita saja, mohon maaf, masih ada yang menganggap musyrik kan begitu. Iya. Berarti iya tajam juga ya, itu artinya penglihatan batin beliau itu ya saat itu sampai. Lah ya kan nggak ketemu, wong jarak rumah beliau 1 kilo lebih. Makanya nggak tak kasarnya, nggak pernah ada handphone pada saat itu kan. 1920 masih zaman Belanda, zamannya Londo ya. Zamannya Londo coba. Tapi Syahona Khalil tahu kalau udah ada tamu, disampaikan kalimat itu. Maka Ki As'ad mengatakan, itulah karomah Syahona Khalil yang saya saksikan. Sebagai aulia, sebagai ulama itu banyak karomah, nggak main-main. Begitu kata Ki As'ad dalam ceramahnya. Gitu. Kalau menyambut, dan kisah karomah ini banyak ya, sampai yang saya katakan kemarin terkait dengan tongkat tasbih yang sakti itu. Yang sampai nggak bisa, karcis saja nggak bisa bayar, itu nggak usah bayar gitu kan. Ya itulah karomah, begitu kata beliau, atau keistimewaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya itu. Yang akhirnya itulah yang termasuk memberikan kontribusi berdiri kokohnya Nahdlatul Ulama, otomatis ya itu. Karena di istilahnya ya disengkuyung, dipaku bumi oleh ya katakanlah para masyayikh yang mursyid. Lah iya, dan itu kan prosesnya panjang ya.
Artinya saya ngambil setting 1920 itu karena ini berkaitan dengan Kiai As'ad yang kemudian nanti beruntun pada 1924 pertengahan mengantarkan tongkat, 1924 akhir mengantarkan yang jenengan ceritakan katanya sampai ininya nggak apa namanya tongkat tasbih ini dikalungkan, nggak berani. Ini penting ya, ini penting terutama buat adik-adik santri termasuk kita semua ya sebagai santri. Nggak berani melepas itu kan sebelum. Iya. Jadi kisah tasbih ini selain kesaktiannya ada kisah ketawaduan, adab asor sebagai seorang santri yang ini wajib bagi kita ya untuk diteladani. Dan mungkin hari ini jarang atau saya sama sekali belum melihat. Jadi sahabat sekalian, ini saya berkisah dari yang disampaikan oleh Kiai As'ad. Ketika 1924 akhir, beliau tidak menyebut bulan, 1924 akhir begitu kata beliau, saya ditugaskan lagi mengantarkan tasbih. 1924 pertengahan kan mengantarkan tongkat. Akhir 1924 saya diutus mengantarkan tasbih. Singkat cerita, tasbih itu dibawa naik kereta terus sampailah ke Tebu Ireng. Ketika sampai ke Tebu Ireng, setelah assalamualaikum, kemudian ada apa lagi nak? Ini Kiai, jadi sampai ke Kiai Hashim, ada apa lagi nak? Ini Kiai, saya diutuskan lagi oleh Ki Khalil untuk menyampaikan tasbih. Mana tasbih? Sebelum mana tasbihnya nak? Gitu pertama. Ini berarti matur 2 kali berarti ya? Kemana? Ke 2 kali. Pertama 1924 pertengahan mengantarkan tongkat. 1924 akhir mengantarkan tasbih. Ya. Begitu. Jadi ketika kembali lagi ke kisah tadi, ketika tasbih itu sudah sampai di Tebu Ireng. Betul. Terus Kiai Hashim nanya, tasbihnya mana nak? Gitu. Saya diutus untuk mengantarkan tasbih kan gitu. Tasbihnya mana nak? Gitu. Nah di sini Kiai As'ad dalam ceramahnya menyampaikan, ini Kiai, buka peci. Loh kok di leher? Iya Kiai, karena ini amanat Kiai Khalil ke Kiai, saya tidak berani memegangnya. Lalu Kiai As'ad bercerita, jadi tasbih ini para hadirin gitu dalam ceramahnya, sejak mulai dari Bangkalan sampai ke kediaman Kiai Hasyim Asy'ari, sekalipun saya tidak pernah megang. Karena ini amanah. Bawa amanah guru itu berat, apalagi bawa amanat Rasulullah, kok malah diselewengkan. Jadi tasbih ini sejak mula dikalungkan oleh Syekh Khalil sampai ke hadapan Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, sedikit pun sekalipun saya tidak pernah megang. Jadi ketika Syekh Khalil menyerahkan ke saya buka peci, ini Kiai, leher saya dikasih. Ketika sudah sampai di sini, berarti kan ada di luar baju. Iya. Ada di luar baju kan kelihatan. Maka beliau cerita ketika sudah sampai di Ampel, saya diledekin sama Arab Ampel. Ini laki-laki yang dulu, ini laki yang gila ini. Gila, masih muda dulu bawa tongkat, sekarang bawa tasbih. Gitu kan. Tapi ada juga, ini wali, ini masih muda begitu. Jadi saya tidak jawab. Orang ngeledekin saya tidak jawab. Saya tidak makan, saya tidak merokok, saya tidak minum, padahal saya sudah dikasih duit sama Kiai. Saya puasa, bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tapi saya puasa bicara. Saya selama mengantarkan amanat Kiai berupa tasbih ini tidak akan berbicara dengan siapapun kecuali sudah sampai ke kediaman Kiai Hasyim Asy'ari. Itu namanya cecak teken ya. Itu luar biasanya, dan mudah-mudahan ini menginspirasi para pendengar sekalian.